Peristiwa yang dialami Sudrajat, pedagang es gabus keliling di kawasan Kemayoran, mendadak menyedot perhatian publik luas. Tuduhan soal jajanan berbahaya berbahan spons yang dialamatkan kepadanya berujung pada perlakuan tidak manusiawi dari oknum aparat, meski hasil pemeriksaan belakangan menyatakan dagangan tersebut aman dikonsumsi. Insiden ini ikut menyeret nama Deddy Corbuzier yang kebanjiran desakan netizen yang budiman untuk bersuara. Melalui media sosialnya, Deddy Corbuzier menyampaikan kekecewaan mendalam dan menilai tindakan di lapangan telah mencederai rasa keadilan serta merusak citra institusi. Ia menegaskan, setiap kecurigaan semestinya diselesaikan lewat prosedur yang jelas dan beradab, terlebih terhadap warga kecil yang tidak berdaya. Tak berhenti pada kritik, Deddy Corbuzier juga menyatakan niat membantu Sudrajat agar bisa kembali berjualan secara layak. Ia mengaku tengah mencari keberadaan sang pedagang, bukan untuk kepentingan konten, melainkan memberi dukungan modal usaha. Deddy Corbuzier mengingatkan agar seragam apapun tidak dijadikan alasan untuk bertindak semena-mena. Sementara itu, Sudrajat mengungkap dirinya mengalami perlakuan kasar hingga dagangannya dirusak. Meski sempat menerima uang pengganti, ia merasa trauma dan hanya bisa pasrah menghadapi kejadian tersebut. Ini lagi kakek-kakek jualan es gabus, dipikir pakai spons, ame polisi, ame babinsa, ente berdua kan ribetin hidup gua lagi tiap hari kan. Yang ditanya-tanyain orang kan pasti gua, Anda kan di Kemhan, Anda kan tentara juga, gimana itu urusannya tuh tentara, orang polisi, orang dan sebagainya. Gara-gara Anda, hampir semua orang yang di tentara, di TNI dan polisi kan jadi ke bawah-bawah semua namanya, termasuk gua juga ke bawah-bawah gara-gara lu lagi pula. Aduh bro, cek dulu ya kan, dicek nih ya, oke. Oh ternyata gabus nih dimakan gue gitu. Nah baru lu samperin, biar kalau lu samperin juga lu tangkap, bukan itu kakek nggak bisa ngelawan. Aduh badannya cungkring, ya Allah itu badannya udah kayak lidi, tahu gak lu, lidi cungkring banget. Kalau gue kering nih, di gue kering nih, di cungkring, no kayak stickman cungkring umur segitu, wah lu gila beneran. Gini bos, kalau yang jualan tuh es gabus gitu ya, kayaknya es gabus nih. Begitu lu samperin, yang jualan nih, badannya gede banget, tatoan, rambut gondrong, brewokan, mata picek 1, jari ada 3. Nah lu nggak apa-apa deh, lu itu nggak apa-apa deh ya. Paling kalau netizen marah-marah, kenapa orang nggak salah? Wih nggak suka ngeliat tampangnya, gue aja masih dibelain lu, masih dibelain. Nih ngomong-ngomong, tim gua lagi nyari kakek-kakeknya, tapi katanya dari lembaga hukum, jadi itu udah dilindungi sama lembaga hukum nih ya, udah dilindungi sama lembaga hukum. Katanya belum bisa kemana-mana ya, kecuali disamperin. Nanti kayaknya mau ke KDM dia, kalau KDM bisa. Gua nggak bisa. Deh Pak, kalau Bapak denger ini Pak, saya nggak mau wawancara Bapak, nggak mau wawancara ya. Saya mau bikinin Bapak tempat usaha, itu doang aja. Ya Pak ya, dan ini jadi pelajaran lah buat semuanya lah ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu begini, jangan gara-gara seragam, mau polisi, mau TNI, mau satpam, mau apa kayak gitu, jangan orang kurang vitamin loh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa kalian sudah melihat tayangan video tersebut? Seorang kakek-kakek yang difitnah dan dihardik oleh kedua orang tersebut. Katanya si kakek tersebut jualan minuman es yang berbahaya. Katanya terbuat dari spon. Ternyata setelah diuji lab, es tersebut layak untuk dikonsumsi. Waduh Bapak, Anda buat fitnah. Anda sudah memutus rezeki orang. Dan ini layak, kedua orang ini harus dipecat nih, bukan hanya minta maaf. Setelah kejadian tersebut, si kakek penjual es tersebut dia trauma dan takut untuk berjualan lagi dan ketemu dengan kedua orang ini. Ayo netizen, kita bantu kakek tersebut supaya bisa berjualan dan kita bantu memberikan rezeki kepada kakek tersebut. Kalau bukan rakyat Indonesia yang membantu, siapa lagi? Salam akal sehat. Emang dasar Konoha. Rakyat kecil jualan es dibilang spons, diintimidasi, dipermalukan depan orang banyak. Sedangkan pejabat-pejabat tinggi yang berharta, punya pangkat yang tinggi, korupsi miliaran, makan duit rakyat, identitasnya disembunyikan, nggak dipublikasikan depan umum.
bergerak bebas di penjara. Bukan hanya sekedar dipermalukan di depan umum, namun si bapak penjual es diperlakukan kasar, ditendang hingga ditonjok pakai cincin yang gede. Itu jualan es pak, bukannya jual barang haram. Dia nyari nafkah, bukannya mengambil hak-hak orang lain, bukannya pejabat-pejabat korup yang memakan hak-hak rakyat triliunan, miliaran, ratusan triliun. Tuduhan tanpa bukti jelas, bukankah itu adalah sesuatu yang melanggar hukum? Padahal sudah jelas ketika dilakukan pengecekan, dagangan bapak tersebut steril, higienis, dan tidak mengandung bahan berbahaya. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang telah mengintimidasi, mempermalukan si bapak penjual es di muka umum? Hanya sekedar minta maaf, selesai. Rakyat kecil jualan es dipermasalahkan. Sedangkan menu MBG yang jelas-jelas banyak menimbulkan keracunan di siswa-siswi dibiarkan. Bahkan sekarang rumornya ingin dilindungi oleh undang-undang. Mana yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sedangkan hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa, bukan untuk mereka yang berharta dan bertahta. Aku tuh nggak bisa ngebayangin guys rasa hatinya dia ya, nggak bisa ngebayangin malunya gitu kan, sakitnya seorang bapak-bapak gitu kan, yang dimana dia katanya menafkahin banyak anak katanya, cuman dengan penghasilan itu guys. Terus tiba-tiba dikasih ujian, dikasih cobaan, dihinakan, dipermalukan, dipertontonkan. Aku aja nih yang orang awam tuh ngerasa sakit banget, ngerasa teriris banget. Masa kalian gitu yang seorang aparat gitu tega gitu, tega mempertontonkan, memviralkan hal-hal yang memang belum kalian tahu kebenaran atau faktanya seperti apa. Setelah dicek ternyata itu benar bahannya nggak ada apa-apa, bukan busa, bukan spon, bukan apa. Kalau itu menurut aku sih dari Hang Kue ya itu ya. Oke lah, sekarang beliau itu banyak yang ini ya, sudah banyak yang simpati kan, sampai apa itu, siapa yang turun, gubernur apa bupati yang ke rumah beliau itu. Tapi aku guys ngerasain gitu, ya Allah sakitnya pas saat kita dipertontonkan seperti itu. Terus semua orang gitu kan, semua orang tahu kita dipermalukan, walaupun ujung-ujungnya ya mungkin ini indah juga guys, indah gitu kan pada akhirnya gitu. Ini mungkin salah satu cara Allah mengangkat derajat, tetapi kita yang ngelihatnya ini Allahu Akbar, kok sampai segitunya gitu. Seorang aparat gitu, mereka berpangkat tapi kok gak punya etika sekali, gak punya adab. Kenapa sih orang-orang zaman sekarang itu justru sasarannya orang miskin gitu loh, orang-orang yang dimana mereka itu cepat sekali menghina orang-orang miskin, menjatuhkan harga derajat martabat orang-orang miskin. Kok tega gitu sih? Aku sih sudah ngeliat guys, beberapa orang mungkin yang bantu beliau kan, tetapi yang aku ngerasain itu, aduh sakitnya dia gitu pas digitukan depan umum, terus dipertontonkan seperti itu, seolah-olah dia itu adalah memang buron yang kelas kakap aja digitukan di depan umum gitu. Tapi ekspresinya dia itu manut guys, nurut aja, manut. Terus dia makan guys, ya Allah anjing kalian itu ya. Terus setelah itu dengan enaknya mereka minta maaf. Coba kalau gua jadi anaknya nggak terima seandainya posisinya bapakku digitukan, nggak aku terima kalian gitu kan, pada depan umum di viral kan. Astagfirullahaladzim.